Aduh, gimana ya? Ini gue ngelihat cara-cara HTML API gitu kayak ribet banget dah, sumpah. Duh, exploiting an API endpoint using documentation. Boro-boro gue tau API cow, HTML juga kadang nggak tahu ya. Apa ini? Exploiting API. Coba misal gue coba ngelihat ininya. Cok. Wah, ini apa, Cok? Doctype HTML, HTML. Head itu apa sih? Body apa ya? Jir. Academy lab header end. Duh, cocok. Apa coy ini? Duh, apa gue coba lihat ini ya kayak dokumentasi HTML, CSS gitu gimana? Coba misal gue coba buka ini. Sebenarnya kalau HTML sih lumayan ini ya. Cuman kalau misalnya CSS selector gitu, des. Kira-kira cara gua bisa mempermudahkan untuk melihat CSS selector dalam sebuah HTML gimana pas gua lihat lagi ini. Kalau misalnya bitmap kan berarti nge-select semua CSS ya dalam sebuah HTML. Terus kalau misalnya intro bakal ngeliat div-nya intro doang, yang kelasnya intro doang, nah sebagainya. Kira-kira ada cara gak ya kayak membuat sebuah CSS selector kayak cuman mungkin kayak pas kelas 5 kemarin kan Pak Rinaldi udah bikin kayak ngajarin tentang BFS DFS ya. Kira-kira ada gak sih kayak cara merepresentasikan kayak HTML itu dalam sebuah tree gitu biar cara belajarnya itu lebih enak gitu. Bisa gak ya? Wajar. Ternyata gue nemu cowok ada website kayak gini, sumpah. Jadi lu bisa nge-select apapun URL-nya, kayak misal ini di copy aja, terus dicobain dan kita akan seleksi CSS selector ya, coba. Wah cok, anjir keren banget. Sekarang ada, gue bisa belajar lebih bagus nih kalau misalnya ada HTML tag-nya direpresentasikan sebuah tree dan juga ada animasinya lagi. Wah anjir keren banget cok, sumpah. Anjir, gila cok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Stibar Utara akan merepresentasikan hasil dari karya tugas kita, yakni CSS Selector. Apa sih CSS Selector? CSS Selector adalah sebuah cara mekanisme kita ingin menselect suatu tag HTML memiliki suatu atribut CSS yang akan kita dapatkan melalui class BFS atau DFS. Nah, jadi ini sebuah website helper aja buat mengilustrasikan apa yang saya maksud. Jadi pertama kita ingin menselect apakah saja ada tag HTML yang memiliki properti intro. Padahal kalau dari teks ini kan udah kelihatan, ini adalah intro. Jadi kita ingin mencari cara bagaimana cara dari struktur tag HTML ini akan mendapatkan uh, properti div yang memiliki kelas intro. Jadi kalau misalnya kita mencet ini, kita akan mendapatkan hasilnya gitu. Jadi basically CSS selector akan hanya menselect yang dari sebuah satu pohon tree tag HTML untuk melihat apakah ada tag HTML memiliki suatu atribut properti dari CSS selector maksud. Nah, dari ini kita membuat tugas kita menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah parsing. Parsing ini adalah sebuah mekanisme di mana cara kita memparse dari mendapatkan HTTP get-nya untuk menjadi dan membangun tree tersebut. Jadi dalam HTTP get ini kita nggak langsung mendapatkan struktur tree HTML gitu, cuman hanya mendapatkan representasikan dari bit-bit 0 dan 1. Nah, dari 0 dan 1 ini kita akan mengubah menjadi string, dan dari string kita akan memparsing dengan cara regex, di mana pada suatu string HTML kita akan mencari apakah ada suatu tag yang berawalan dengan siku kiri dan berakhir dengan siku kanan. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita akan mencatat sifat-sifat informasi apa aja yang ada di sini. Jadi dalam representasi tree-nya kita itu ada ID, parent, tag, attribute, text, match, visit, and child. Nah, setelah itu kita akan melihat misal pada title ini. Title ini kan atributnya berarti title. Dan text-nya ini demo padat. Jadi pas kita parsing, kita akan melakukan regex. Ya, oh jadi atribut ini title yang diawali dengan siku kiri dan siku kanan. Oke. Nah, tapi kita belum langsung masukkan dalam tag
tree-nya gitu. Kenapa? Karena kita belum melihat end tag dari tag tersebut. Apa sih end tag? End tag itu yang merepresentasikan yang seperti ini. Nah, setelah kita membaca sebuah ini dan kita akan menerapkan konsep yang namanya queue atau FIFO sifatnya. Jadi pas kita membaca sebuah tag entry dari title ini, kita akan menunggu dan membaca teks dan akan menunggu hingga sampai ada teks yang memiliki end tag-nya gini, yang memiliki atribut yang sama dengan title sebelumnya. Setelah udah kita akan membangun HTML tersebut dari cucu paling dalam hingga root parent yang berarti HTML-nya ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan yang namanya CSS selector. Nah, CSS selector akan memparsing sebuah CSS yang kita input. Jadi, misal kita ingin menginput suatu kayak dot intro. Jadi, dot intro itu maksudnya cari sebuah sifat yang memiliki semua semua tag HTML yang memiliki rasa intro. Jadi, kalau misalnya udah, kita akan memparsing dari hasil tersebut dan maksud dari CSS selector akan di paste ke transversal. Nah, transversal untuk terakhir kita akan memilih apakah itu BFS dan DFS. Kalau BFS berarti transversalnya akan sedikit demi sedikit. Jadi semua yang ada di level yang sama dulu, terus makin sedikit makin ke bawah. Namun kalau DFS berarti akan mencari ke terdalam dulu, terus baru backtracking dan akan menelusuri ke dalamnya lagi, ke dalamnya selanjutnya. Nah, setelah semuanya udah, kita akan mendapatkan hasil dan representasi JSON-nya dan akan mengirimkan ke frontend. Jadi dan itu adalah maksud dari web tersebut. Jadi misal kita ada web hasil karya kami, kita ingin coba example.com, dan kita ingin mencari div dari DFS. Oke. Jadi cara kita melihat representasinya, kita akan membuat suatu tree-nya ini yang sudah kita buat dan kita akan transfer ke DFS. Coba kita play. Nah, kalau dilihat ini akan memasuki secara terdalamnya dulu. Jadi enggak HTML head body, tapi kan kalau DFS berarti HTML head title. Jadi yang paling terdalam dulu. Nah, itu kan kita akan melihat ada ke-8. Jadi transfer ke-8 kita akan menemukan sebuah tag yang memiliki properti div. Oke. Kalau misalnya sekarang kita HTML terus akan menulisnya algoritma secara BFS. Nah, kalau misalnya BFS berarti transversalnya nggak paling terdalam gitu dulu dong. Jadi kita akan menelusuri per level dulu. Jadi head ke body, terus body jadi ke title, meta style, terus div H1 PPA. Oke, gitu. Jadi untuk CSS selector hasil webnya selebihnya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.